Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man huwa khairu maqaman wa ahsanu nadiya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, hari Jumat Al-Mubarak, di tempat yang dimuliakan, yaitu masjid, bersama orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yaitu orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan yang paling utama, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taati perintahnya dan jauhi segala larangannya. Pesan Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan menghapus kesalahannya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, seringkali manusia merasa sudah berada di jalan yang benar karena memiliki kekuasaan, dukungan, dan program yang terlihat berpihak kepada rakyat. Namun kebenaran sejati bukan diukur dari pidato dan klaim semata, melainkan dari apakah aturan dan kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membawa keadilan bagi masyarakat. Presiden baru-baru ini kemudian menegaskan bahwa pemerintahannya berada di jalan yang benar, membela keadilan, memberantas kemiskinan, dan diridhoi oleh Allah. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa negeri ini masih dikelola dengan sistem kapitalisme sekuler, termasuk dalam praktek hutang ribawi yang terus membesar. Per akhir Mei 2026, utang Indonesia mencapai 9.920,42 triliun atau sekitar 40,75% dari PDB yang ada. Pemerintah bahkan menganggarkan 559,4 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Laporan Indonesia Strategic and Economic Action Institution menyebut utang jatuh tempo kita tahun 2026 mencapai 833,96 triliun, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia ini, yang kemudian disebut sebagai debt wall atau tembok hutang. Dan ironisnya, besarnya utang tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan yang signifikan di negeri ini. Dan menurut catatan World Bank, jumlah warga miskin Indonesia diperkirakan mencapai 57,2% dari total penduduk negeri ini. Sehingga negeri kita, Indonesia ini, berada di urutan kedua tingkat kemiskinannya se-Asia Tenggara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang sebuah negara terlihat kuat dan berdaulat di hadapan dunia,
tetapi dari arah kebijakannya tampak semakin bergantung pada kekuatan asing. Dan hal itu pula kemudian yang kini banyak disorot dari kedekatan Indonesia dengan kepentingan Amerika melalui perjanjian dagang ART, kerjasama militer MDCP, dan keikutsertaan dalam Board of Peace. Indonesia harus membebaskan bea masuk 99% untuk produk Amerika. Nauzubillah min dzalik. Dan keharusan untuk membeli produk Amerika sekitar 190 triliun serta membeli pesawat Boeing hingga 557 triliun. Sungguh perjanjian ini dinilai sangat menguntungkan AS dan berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi kita sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, sikap Indonesia terhadap Palestina juga semakin dipertanyakan. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pengakuan Palestina harus disertai jaminan keamanan bagi Israel. Padahal Israel yang terus melakukan penjajahan dan serangan ke Gaza, melakukan genosida, pembantaian manusia. Indonesia juga kemudian bergabung dalam Board of Peace bentukan Amerika yang tidak sama sekali melibatkan Palestina, serta tidak mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran maupun tewasnya 4 prajurit TNI akibat serangan Israel sendiri di Lebanon. Karena itu kemudian banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak menunjukkan keberpihakan yang tegas kepada umat dan rakyat tertindas. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak semua yang dianggap baik oleh manusia otomatis benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan, kekuasaan, dukungan rakyat, bahkan pujian para ahli bukan ukuran utama kebenaran. Dalam Islam, ukuran benar dan salah itu harus dikembalikan kepada 2 syarat utama. Yang pertama adalah seorang hamba dikatakan berada di atas kebenaran ketika dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara hak dan menjadikannya satu-satunya sebagai pedoman dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka, kata Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. At-Taubah ayat 31. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bentuk menyembah atau penyembahan mereka itu adalah ketika manusia mengikuti aturan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Karena itulah kemudian kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim tidak boleh meninggalkan hukum Allah lalu memakai hukum buatan manusia sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan termasuk dalam perkara yang riba, yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhutang atas nama rakyat, hutang riba kepada negeri asing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah." Allah sangat tegas di sini. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Dan jika kalian kaum mukmin, jika kita ini beriman kepada Allah, tinggalkan itu riba. Tapi jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kita. Maka siapa yang akan menang ketika berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Demikian dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Dan yang kedua, tanda bahwa seorang hamba mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala adalah menerima dan menjalankan seluruh aturannya. Seorang penguasa dikatakan berada dalam kebenaran ketika ia menerapkan syariah Islam dalam mengatur negara ini. Pertanyaannya, apakah negeri kita diatur sesuai dengan syariat Islam? Tentu tidak. Kaum muslimin rahimakumullah, termasuk kewajiban itu adalah tidak memberi jalan bagi negara kafir untuk menguasai kaum muslimin. Bukankah kita di sini di atas 90%? Tapi mengapa kemudian bukan hukum Allah, bukan hukum syariah ini yang diterapkan atas kita?
Kaum muslimin rahimakumullah. Dan tidak boleh, haram hukumnya bagi penguasa siapa saja termasuk presiden untuk memberikan jalan bagi penguasa kafir, musuh Islam, memberikan jalan untuk menguasai kita, baik melalui utang, penguasaan sumber daya alam kita, maupun perjanjian yang justru merugikan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yaj'alallahu 'alal kafirina lil mu'minina sabila." Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Islam kita ini. Al-Quran surah An-Nisa ayat 141. Karena itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, seorang penguasa muslim wajib meyakini bahwa hanya syariah Islam yang mampu menghadirkan keberkahan dan keadilan bagi kaum muslimin. Tidak ada aturan yang lebih baik daripada hukum Allah, daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Afa hukmal jahiliyati yabgun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Kata Allah, apakah hukum jahiliyah yang kalian inginkan? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Jadi kalau perkara hukum ini, Masya Allah, kita berhadapan langsung dengan Allah. Ketika hukum manusia yang kita terapkan, itu yang kita pilih, itu artinya kita mengabaikan hukum Allah. Dan mengabaikan hukum Allah sama aja kita mengabaikan Allah. Nauzubillah. Oleh karena itu, jika ini terus terjadi, wajar jika Allah mendatangkan bencana pada kita. Bencana ekonomi, bencana geologi, dan bencana-bencana lainnya karena kita berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati umat Islam ini dan kemudian menyampaikan kita, memanjangkan umur kita untuk menyaksikan fajar kemenangan Islam yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama innaha sa'at mustaqarran wa maqama. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Iran. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli sa'iri makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.